Kak Tasya, apa kabar? Baik Kak Yuli, puji Tuhan. Kalau Kak Yuli? Puji Tuhan, sehat. Ya, nah adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Oleh itu kita menyanyi Mas Pelkat PA. Adik-adik, kita akan buka ibadah kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini, di pagi yang indah ini, Tuhan Yesus sudah membangunkan kami dengan sehat. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh beribadah dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi I Love You Jesus. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar firman yang kami baca boleh kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga firman yang hamba beritakan itu hanya dengan seturut kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Nanti buat adik-adik TK minta bantuan mama papa ya untuk membacanya. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika.
Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, pagi hari ini Kak Cici bisa bertemu lagi dengan adik-adik untuk bercerita tentang firman Tuhan. Pagi hari ini Kak Cici sangat bersyukur karena Kak Cici bisa menyapa adik-adik walaupun secara online. Nah, tema cerita Kak Cici pada hari ini adalah bercerita tentang Yesus. Nah, adik-adik, hari ini Kak Cici mau mengajak adik-adik di rumah untuk sama-sama menonton film. Nah, dalam film ini ada 2 tokoh Alkitab. Kira-kira siapa ya? Yuk sama-sama kita menonton. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya.
Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Nah, sudah terjawab kan siapa dua tokoh Alkitab tadi? Ya, benar sekali. Mereka adalah Paulus dan Silas. Paulus dan Silas adalah pengikut Yesus yang setia. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Meskipun tantangannya sangat berat adik-adik. Memang sih, memberitakan Injil Kristus tidak selalu diterima baik oleh semua orang. Pasti ada aja orang-orang yang tidak suka. Iya kan adik-adik? Dari film tadi, kita bisa melihat apakah Rasul Paulus dan Silas takut terhadap mereka yang membuat keributan? Apakah Rasul Paulus dan Silas berhenti memberitakan Injil Kristus? Jawabannya, tidak. Rasul Paulus dan Silas tetap memberitakan Injil Kristus. Mereka tetap berani karena mereka percaya Roh Kudus pasti menolong mereka. Roh Kudus bekerja melalui Yason yang berani memberitakan kesaksian di depan banyak orang bahwa Rasul Paulus dan Silas tidak bersalah. Adik-adik, Yesus Kristus adalah juru selamat. Kita harus berani bercerita tentang Yesus karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan umat manusia melalui karya penebusan di kayu salib dan kebangkitannya. Hal sederhana yang harus kita lakukan adalah melalui perbuatan-perbuatan adik-adik. Contohnya, menolong orang, berbagi mainan, berbagi makanan dengan kakak, dengan adik, dengan teman, tidak berkata-kata kasar. Nah, ada lagi dengan cara mengasihi, sayang kepada orang tua, membantu mama papa di rumah, tidak pilih-pilih teman. Nah, yang paling penting dengan cara mengampuni, memaafkan teman atau siapa saja yang buat salah kepada kita. Ya adik-adik, yuk kita berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Bercerita bahwa Tuhan Yesus juru selamat adik-adik. Tuhan Yesus penolong adik-adik. Tuhan Yesus sahabat adik-adik. Adik-adik jangan pernah takut bersaksi tentang Kristus. Karena selama kita setia, kuasa Roh Kudus akan memberikan kemampuan dan keberanian untuk kita. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafal kita pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, adik-adik, seperti biasa ya, 3 video pengirim pertama yang tercepat akan ditampilkan di ibadah IMPA minggu depan. Ayo adik-adik, kirim rekaman videonya ya. Adik-adik, tadi sudah dengar cerita dari Kak Cici kan? Gimana ceritanya? Bagus kan? Nah, untuk itu sekarang kita mau nyanyi lagi. Kita nyanyi lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa. Tuhan
Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami masih dapat melakukan ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati setiap ibadah kami anak-anak-Mu. Berkati kakak layan yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga pelayanan PKPA ini masih bisa berjalan sampai hari ini. Sehatkanlah kakak-kakak layan kami ya Tuhan, dan berkatilah mereka akal budi, hikmat, dan pikiran agar kakak-kakak layan kami mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk terus bisa memberikan yang terbaik buat pelayan anak. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, papa, mama kami, berkatilah mereka selalu kesehatan agar mereka senantiasa mampu bekerja mencari nafkah dan juga membimbing kami, membesarkan kami. Tuhan Yesus, berkatilah juga teman-teman kami jika ada di antara mereka dalam keadaan sakit, sembuhkanlah mereka dan sehatkan mereka. Tuhan, berikanlah kemampuan, kepantaran buat kami anak-anak-Mu dan menghadapi sekolah secara online. Jadikan kami anak-anak yang selalu mau belajar. Dan walaupun secara online, Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pergumulan bangsa kami yang terkena pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon pulihkanlah bangsa kami. Berikan akal budi, hikmat, dan kebijaksanaan buat semua pemimpin bangsa kami, agar mereka mampu menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID-19. Pulihkanlah mereka, sehatkanlah mereka, sembuhkanlah mereka. Karena hanya kepadamu-lah kami memohon. Bapa yang di surga, kami berdoa buat semua para medis yang bekerja di garda terdepan. Jasa mereka, lindungi mereka, dan senantiasa berikan mereka kesehatan agar mereka mampu menjalankan tugas mereka untuk merawat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Yesus, bebaskan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, dan dari COVID-19. Kami rindu dengan kehidupan yang kembali normal. Ya Tuhan, dengarkan doa dan seruan kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami Indonesia agar menjadi bangsa yang kuat. Berkatilah pemerintahan kami dari presiden, wakil presiden, dan semua aparat yang terlibat di dalam pemerintahan bangsa ini. Anugerahkanlah para pemimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripadamu, agar mereka dapat membangun negara kami ini menjadi negara yang maju dan mampu mengatasi setiap permasalahan saat ini. Berkati program pemerintah kami yang sedang berjalan, yaitu untuk menyalurkan vaksin COVID-19, agar semua dapat mendapatkan vaksin ini. Ya Tuhan, dari kota maupun sampai ke pelosok-pelosok dapat dijangkau oleh bangsa kami. Tuhan, berkati kota kami, kota Balikpapan, kota yang kami cinta. Jaga kota kami agar selalu damai dan selalu memberikan lapangan pekerjaan buat kami warga kota Balikpapan. Berkati juga gereja kami GPIB Bukit Sion,
berkati pendeta-pendeta yang ada di gereja kami, para majelis dari SP1 sampai 11, semua pelkat. Berikanlah akal budi, hikmat dan pikiran buat semua yang terlibat di dalam pelayanan gereja kami. Tuhan, berkati setiap program yang sudah berjalan maupun belum berjalan. Tuhan, hanya kepadamu-lah kami memohon. Dengarkanlah seruan dan permohonan doa kami ini. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan syukur. Untuk itu kita akan mendoakan persembahan syukur kita yang akan dibawakan oleh Kak Tasya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati ibadah kami ini hingga saat ini. Kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan dan yang mengelola persembahan kami agar berguna bagi pelayanan di gereja-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Melalui firman Tuhan kita pada hari ini, adik-adik dan Kak Cici diajarkan untuk selalu berani bercerita tentang Tuhan Yesus seperti Rasul Paulus dan Silas. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi dari Kirim Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati ibadah kami ini Tuhan, supaya ibadah kami ini boleh menjadi berkat untuk semua orang. Bapa, terima kasih.